Begitu sang konglomerat selesai menutup telepon, pandangannya langsung tertarik pada seorang gadis kecil di pinggir jalan. Ia pun penasaran dan mendekat untuk bertanya. Dia ingin tahu, alat kotak peralatan itu untuk apa? Gadis kecil menjelaskan. Dia ingin memperbaiki komputer orang dan menjual suku cadangnya untuk cari uang. Sang konglomerat lanjut bertanya. Butuh berapa uangnya? Saat gadis itu bilang butuh $150. Konglomerat pura-pura merasa mahal dan mau pergi. Tak disangka, gadis kecil buru-buru memanggilnya. Bilang kalau dia sudah keliling 10 pasar grosir. Bandingkan harga dan pastikan pilihannya paling hemat. Bahkan dia sudah kumpulkan $50 sendiri. Sekarang hanya butuh investasi $100 darinya. Melihat sikap gadis itu yang jujur dan gigih, konglomerat langsung keluarkan $100. Tapi dia ajukan 2 syarat. Pertama, 3 hari lagi harus bayar tambahan bunga $5. Kedua, dia harus lihat hasil perbaikan dalam 3 hari itu. Gadis kecil langsung setuju tanpa ragu. Namun saat itu sang konglomerat tak tahu, kebaikan kecilnya akan mengubah nasibnya sendiri. 3 hari kemudian, gadis kecil datang tepat waktu di depan hotel, membawa kotak peralatan dan menunggu sang konglomerat. Tapi sampai malam tiba, orang itu tak pernah muncul. Gadis itu pun bertekad dalam hati. Suatu hari dia pasti akan temukan orang itu dan membalas budi. Waktu berlalu 18 tahun. Sekarang wanita itu menghadapi krisis di perusahaannya. Buruh-buruh menuntut gaji yang belum dibayar. Dia pun cemas dan menanyai sekretaris kemana dana perusahaannya. Tiba-tiba 2 anak angkat yang ia besarkan masuk ke kantor. Melihat mereka, sang konglomerat langsung bertanya apakah mereka tahu kemana hilangnya dana. Tapi 2 anak itu tak lagi bersikap hormat seperti dulu. Mereka justru berkata, kalau dia mau serahkan perusahaan, mereka akan bantu selesaikan semua utang. Wanita itu terdiam di tempat. Tak menyangka 2 anak yang ia rawat puluhan tahun akan menusuk dari belakang saat genting. Dia teringat bagaimana dulu dia mengadopsi mereka dari panti asuhan, menganggap mereka seperti anak kandung. Tapi kini dibalas dengan pengkhianatan. Meski hancur hati, dia tahu hal terpenting sekarang adalah menenangkan para buruh. Dia pun pergi ke hadapan para pekerja, ceritakan kondisinya, lalu berlutut dan memohon diberi waktu 1 hari lagi. Berjanji akan membayar semua kekurangan. Melihat ketulusan hatinya, para buruh pun luluh dan menyetujuinya. Demi bisa mengumpulkan uang, dia menjual rumah dan mobilnya, lalu menemui ayahnya, meminta uang operasi untuk sementara digunakan mengatasi krisis. Sang ayah tanpa ragu menyetujui, bahkan berkata dirinya sudah tua. Yang penting gaji buruh harus segera dibayar. Mendengar itu, wanita itu merasa sangat bersalah. Tak lama kemudian, sekretaris menghubunginya, mengatakan masih kurang $6 juta. Wanita itu pun teringat sahabat lamanya yang pernah dia bantu. Tapi dia tak tahu, semua ini sebenarnya ulah dari sahabatnya sendiri. Dia pergi menemui sahabat itu dan meminjam $6 juta. Namun malah dihina habis-habisan. Tak hanya dipermalukan karena minta bantuan, sahabatnya bahkan memaksanya menyerahkan perusahaan. Saat itu wanita itu melihat 2 anak angkatnya berdiri di samping sahabatnya. Barulah dia sadar semuanya adalah rencana mereka. Ternyata kedua anak angkat itu sudah lama bersekongkol dengan sahabatnya. Mereka ingin merebut perusahaan dan menjalin kerjasama dengan grup besar. Yang mereka tak tahu, grup itu justru didirikan oleh gadis kecil yang dulu dibantu oleh sang konglomerat. Selama bertahun-tahun gadis itu tak pernah berhenti mencari penyelamatnya. Hingga beberapa hari lalu, dia tahu perusahaan itu berada di New York dan datang sendiri untuk bekerja sama. Namun mereka bertiga masih belum menyadarinya. Bahkan sedang memaksa sang konglomerat menandatangani surat penyerahan saham. Saat itu juga, asisten si gadis masuk dan menghentikan semuanya.